Memang benar teman-teman. Memang sebagian pemakaman untuk orang-orang yang memiliki derajat ataupun kewibawaan ataupun identitas yang luar biasa ya teman-teman. Memang sebagian makam itu memang dipisah, tidak disatukan di pemakaman umum ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat menikmati kehidupan ini ya. Oke, pada malam hari ini saya melakukan penelusuran di tempat yang konon katanya di sini ada salah satu makam yang dikeramatkan, dan makam ini sering dijadikan pemujaan untuk orang-orang yang salah jalan ya. Sebenarnya makam ini pun saya nggak tahu dulunya itu makam siapa, kenapa kok bisa dikeramatkan ya teman-teman. Tapi yang jelas info dari warga sini memang makam ini dikeramatkan, dan memang warga sini pun tidak mengetahui makam milik siapa ya. Makam ini sudah sangat tua dan sudah lama sekali. Biasanya di malam-malam tertentu akan ada orang yang menuju ke makam tersebut untuk melakukan pemujaan atau sesembahan seperti itu. Ini seperti hanya dengan menyekutukan Gusti Allah ya teman-teman. Karena sesuatu yang melenceng dari ajaran Gusti Allah itu dosa sangat besar sekali, dan biasanya yang melakukan semua itu adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang sudah kosong, sudah buntu, dan sudah nggak tahu arah jalan kebenaran ya. Baiklah, sekarang saya akan mencarinya, karena saya dapatkan itu ada di lingkungan sini. Ini tuh sebenarnya saya itu berada di pekarangan kosong yang letaknya itu sedikit perbukitan teman-teman. Wallahualam, semua yang terjadi itu adalah takdir. Kita hidup kecukupan, kita hidup pas-pasan, kita hidup merasa kekurangan, itu semua sudah takdir, dan kita hanya bisa berusaha dan bersyukur teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mas, karena menurut info ini sudah di titiknya ya, berarti kan lokasi itu sudah nggak jauh dari sini. Sebenarnya tadi saya itu sebelum kesini saya sudah mampir ke rumah Bapak RT lingkungan sini, dan saya pun sebelumnya sudah minta salah satu warga, satu ataupun dua orang ya, untuk menunjukkan jalan ke pemakaman yang dikeramatkan ini ya teman-teman. Namun nggak ada yang mau. Saya nggak tahu kenapa kok nggak ada yang mau. Katanya hanya bilang nggak berani seperti itu. Kalau malam-malam nggak berani, tapi kalau siang hari ya berani, seperti itu jawabannya teman-teman. Alhasil saya hanya ditunjukkan jalannya saja ya. Menurut petunjuk yang dikasih warga itu jalannya ke sini. Memang kalau siang hari itu masih ada orang yang berkebun di sini teman-teman. Namun kalau malam hari itu sangatlah sepi sekali.
Saya sambil mencari ini. Dan menurut info pun pemakaman tersebut ya teman-teman hanya satu. Dan makam itu nggak seperti makam yang ada di pemakaman umum. Kalau makam yang di pemakaman umum itu kan terawat ya. Katanya sih di sini itu makamnya itu apa adanya. Hampir nggak berbentuk makam yang ada di pemakaman umum. Seperti itu. Kebanyakan orang memang menyalahgunakan hal-hal seperti itu teman-teman. Terlalu percaya dengan hal-hal yang menjerumuskan diri kita sendiri seperti itu. Sebenarnya hal seperti itu hanya mencelakai diri kita ujung-ujungnya. Tapi di sini saya merasakan panas, nggak ada angin sama sekali. Astagfirullahaladzim, saya panas dan juga seperti sesak nafas di sini. Padahal ini agak sedikit bukit ya, lumayan nanjak soalnya tadi saya waktu kesini. Tapi saya merasakan panas dan seperti sesak nafas ini. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Nah, keringat saya keluar semua ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya akan mencoba melacak dengan batin saya teman-teman. Sesuatu hal yang berenergi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tenang mas. Astagfirullahaladzim. Saya dapat bisikan. Sesuatu sudah muncul di sini. Sesuatu ada yang muncul. Saya dapat bisikan. Mana dia? Mana? Di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Tadi di awal saya udah kesana, teman. Maksudnya saya udah nengok ke sana itu nggak ada apa-apa. Tapi ternyata sekarang ada yang muncul itu. Ayo mas. Iya. Ya. Itu menyala ya? Itu menyala putih itu. Ayo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya dia? Kok menyala putih seperti itu? Dan dia berpakaian putih semua teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya seperti melihat seperti patok kuburan tuh di belakangnya. Iya, apa ini makamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mendekat, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Baru menjawab salam saya, teman-teman. Setelah saya mendekat, tapi suaranya pelan ya. Suaranya pelan sekali. Maaf. Engkau siapa dan kenapa kau di sini? Ini makam saya. Sayalah yang dimakamkan di sini. Astagfirullahaladzim, ini makamnya dia, teman-teman. Aduh. Kenapa engkau muncul tiba-tiba? Dan nggak disangka-sangka. Apakah ini makam yang sedang saya cari? Iya, makam saya lah yang kamu cari. Makam saya ini dikeramatkan oleh para manusia-manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Lalu, sebenarnya engkau ini siapa? Kenapa engkau dimakamkan di sini? Saya adalah pejuang agama Islam terdahulu di zamannya Sunan. Subhanallah. Benarkah itu? Engkau pejuang Islam zaman dahulu dan di zamannya Islam, di zamannya Sunan, teman-teman. Lalu, kenapa engkau dimakamkan di sini? Dan berarti makam ini sudah sangat lama sekali. Ya, saya dimakamkan di sini. Itu karena dahulu memang orang-orang memakamkan saya di sini sendirian. Itu karena mereka percaya makam para guru ataupun pejuang Islam seperti saya, makamnya dispesialkan, tidak disamakan dengan makam orang-orang biasa yang diumumkan. Astagfirullahaladzim. Ya, memang benar, teman-teman. Memang sebagian pemakaman untuk orang-orang yang memiliki derajat ataupun kewibawaan ataupun identitas yang luar biasa, ya teman-teman. Memang sebagian makam itu memang dipisah, tidak disatukan di pemakaman umum, ya kan. Tapi
makam ini kenapa seperti nggak terurus? Ya, karena makam ini orang-orang menilai makam keramat. Banyak orang yang datang ke sini untuk memuja. Itu semua salah. Sebenarnya orang yang datang ke sini yang untuk memuja iblis, jin, jahat yang ada di sini memanfaatkan makam saya untuk membuat manusia yang tersesat menjadi yakin bahwa makam ini makam keramat yang bisa mengabulkan apapun permintaan manusia. Padahal mereka telah menilai ini adalah makam saya, pejuang Islam terdahulu. Dan dulunya makam ini ada pelindungnya, yaitu ufuk kecil, tapi sekarang sudah lumpuh. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka salah menilai makam saya. Astagfirullahaladzim. Semua ini salah. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Insya Allah saya akan menyampaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jadi makam ini dimanfaatkan oleh jin jahat, teman-teman. Saya akan mencoba membuat atau menghilangkan jin jahat yang melakukan hal-hal yang tipu daya kepada manusia. Alhamdulillah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pergilah dari sini, wahai jin jahat. Pergilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Keluar api, teman-teman. Ini tanda bahwa makam dari pejuang Islam ataupun salah satu guru penyebar agama Islam keluar api. Ini tanda bahwa makam ini memang dimanfaatkan oleh jin yang ada di sini untuk menipu manusia yang salah jalan, teman-teman. Ya, segala hal sesuatu jin, iblis dengan tasbih Kanjeng Ratu ini, teman-teman. Karena dari tasbih ini pun sudah memiliki energi yang sangat luar biasa. Ya. Astagfirullahaladzim.
jika rumah kalian memiliki tasbih ini, insya Allah rumah kalian akan terlindungi. Seperti hanya tasbih ini akan melingkari rumah kalian, biarpun ukurannya kecil, tapi energinya dapat melingkari seluas apapun rumah kalian. Karena tasbih ini adalah tasbih yang sangat bermanfaat. Ternyata makam ini disalahgunakan oleh masyarakat sebagai makam keramat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Terjawab teman-teman. Alhamdulillah, saya akan kembali ke rumah Pak RT dan saya akan meminta kepada Pak RT supaya besok gotong royong kerja bakti untuk memperbaiki gubuk yang udah roboh ya teman-teman, ya kan. Roboh ini bekas gentengnya ataupun asbes ya, dan bambu kayu udah roboh. Baiklah teman-teman, mungkin saya coba sampai di sini. Jika kalian ada yang menginginkan tasbih ini, masih ada stoknya teman-teman. Untuk kalian yang kemarin sudah pesan tapi belum jadi karena prosesnya itu lumayan lama untuk membuat tasbih seperti ini dari bahan yang sangat spesial dan sangat langka ya. Tasbih ini berwarna kekuningan seperti yang dilihat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.